Hai teman-teman Kakak Pena, pernah nggak kamu ngitung nilai rata-rata tapi malah bingung? Ini data banyak banget, harus diapain dulu ya? Atau pernah ditanya, mana yang lebih sering muncul, 7 atau 9? Nah itu artinya kamu lagi butuh bantuan si statistika. Di video ini kita bakal bareng-bareng belajar cara mengelola dan memahami data dengan gampang. Mulai dari mean, median, modus, sampai menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram yang keren. Siap buat tantangan kecil dari Kakak Pena di akhir video? Yuk tonton sampai habis dan buktikan kamu jago statistika. Jangan lupa komentar juga, modus itu menurut kamu artinya apa? Langsung aja kita mulai ya. Data statistik. Statistika adalah ilmu mempelajari caranya mengumpulkan data, menyajikan data, mengolah, dan menarik kesimpulan dari data. Data adalah kumpulan angka, fakta, atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pencatatan, atau pengukuran, percobaan, dan angket yaitu kuesioner. Pengolahan data. Menghitung rata-rata atau mean. Rumus mencari nilai rata-rata adalah rata-rata sama dengan jumlah nilai data per banyak data. Kalau X rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah sampai suku XN per N, di mana X rata-rata, XI, nilai-nilai data ke I, yaitu suku 1, 2, sampai suku ke N, dengan N adalah banyak data. Apabila setiap data frekuensi yang muncul lebih dari satu kali, maka rumus untuk mengetahui nilai rata-ratanya adalah X rata-rata sama dengan F1 kali N1 ditambah F2 kali N2 ditambah F suku ke N kali XN dibagi dengan F1 ditambah F2 ditambah sampai suku ke N. Sifat rumus rata-rata adalah jika setiap data bertambah besar R, maka rata-rata baru pun akan bertambah sebesar R, atau nilai rata-rata tambah R. Jika setiap data berkurang sebesar S, rata-rata baru pun akan berkurang sebesar R, atau X rata-rata dikurang S. Jika setiap data dikali dengan T, rata-rata baru menjadi X kali T. Jika setiap data dikurangi dengan U tidak sama dengan 0, maka rata-rata baru menjadi X kurang U. Contoh, nilai rata-rata ujian matematika dari 39 siswa adalah 45. Jika nilai seorang siswa baru ditambahkan ke nilai rata-rata ujian tersebut, nilai rata-ratanya menjadi 46. Berapa nilai siswa baru tersebut? Jawab, rata-rata sama dengan jumlah nilai dibagi banyak siswa. Jumlah nilai sama dengan rata-rata kali banyak siswa. 45 kali 39 sama dengan 1755. Jika nilai baru sama dengan N, maka rata-rata baru sama dengan jumlah nilai tambah N per banyak siswa plus siswa baru. Jadi 46 sama dengan 1755 ditambah N dibagi 39 tambah 1. N sama dengan 46 kali 40 dikurang 1755 sama dengan 85. Nilai siswa baru adalah 85. Median. Median adalah nilai tengah data yang sudah diurutkan. Jika banyak data ganjil, mediannya adalah nilai data yang terletak tepat di tengah-tengah. Jika banyak data genap, mediannya adalah nilai rata-rata dari dua nilai data yang terletak di tengah. Contoh, median dari data 9, 4, 5, 3, 8, 7, 5, 6, 7, 4, 9, 7 adalah, jawabnya kita bisa urutkan 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9. Banyak data genap, data tengah adalah data yang ke-6 dan ke-7. Median sama dengan 6 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 13 bagi 2 sama dengan 6,5. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai dengan frekuensi paling banyak. Contoh modus data dari 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 8, 9, 5, 7, 8, 5 adalah, jawabnya kita urutkan. Jadi 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9. Modus bilangan ini adalah 8. Cara penyajian data. Ada beberapa cara menyajikan data, yaitu pertama, tabel. Adalah cara menyajikan data secara sistematis dalam bentuk baris dan kolom agar mudah dibaca dan dianalisis. Keuntungannya menggunakan tabel adalah data yang banyak bisa diringkas dan disusun rapi agar pembacaan langsung paham informasi yang disampaikan dan bisa menjadi dasar untuk pembuatan grafik atau diagram. Contoh, hasil penimbangan berat badan dalam kilo dari 30 siswa kelas 8 sebagai berikut. Ada 35, 35, 39, 40, 41, 39, 36, 41, 41, 39, 36, 38, 40, 41, 39, 42, 43, 38, 39, 37, 35, 40,
38, 37, 36, 35, 42, 36, 37, dan 38. Buat tabel dari data di atas. Jawabnya kita bisa katakan berat badan yang berat 35 sama dengan 4, 36 itu sejumlah data banyaknya 4, 37 3, 38 4, 39 itu jumlahnya ada 5, 40 ada jumlahnya 3, 41 ada 4, 42 jumlahnya 2, dan 43 jumlahnya 1. Jadi total data jumlahnya adalah 30. Diagram batang adalah cara menyajikan data dalam bentuk persegi panjang atau batang yang panjangnya sesuai dengan nilai data. Setiap batang mewakili satu kategori data dan tinggi batang menunjukkan jumlah atau frekuensi data tersebut. Keuntungan diagram batang adalah mudah dibaca dan dibandingkan. Bisa melihat data yang paling banyak dan paling sedikit langsung secara visual. Contoh, perhatikan gambar diagram di atas. Jika banyak hewan 66 ekor, tentukan banyak keong dan selisih banyak dengan jangkrik. Jawab, jumlah semua hewan adalah 66 ekor. Hewan dalam diagram sama dengan 8 ditambah 10 tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 15 sama dengan 54. Keong sama dengan 66 dikurang 54 sama dengan 12 ekor. Selisih keong dengan jangkrik sama dengan 12 dikurang 6 sama dengan 6 ekor. Diagram garis adalah cara menyajikan data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan dengan garis lurus. Biasanya untuk menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu. Keuntungan diagram ini sangat berguna untuk melihat pola naik, turun, atau stabil dari suatu data. Contoh, perhatikan diagram produksi tempe dari tahun 2005 sampai 2010. Berdasarkan data diagram, berapa jumlah produksi tempe dari tahun 2005 sampai 2008 dalam ton? Jawab, produksi tahun 2005 sampai 2008 sama dengan 300 ditambah 400 ditambah 350 tambah 500 sama dengan 1550 ton. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran atau pie chart adalah cara menyajikan data dalam bentuk lingkaran yang dibagi-bagi menjadi sektor-sektor atau irisan. Setiap sektor mewakili persentase atau bagian dari keseluruhan data. Keuntungan penggunaan diagram lingkaran ini adalah bisa menunjukkan komposisi atau porsi, mudah melihat bagian yang paling kecil atau besar. Contoh, diagram lingkar ini menyatakan kegiatan yang diikuti oleh 180 siswa. Tentukan banyak siswa yang mengikuti kegiatan pramuka dan banyak siswa yang mengikuti kegiatan olahraga. Jawab, total sudut sama dengan 360 derajat. Pramuka sama dengan 360 derajat dikurang 30 derajat kurang 90 derajat kurang 60 derajat kurang 40 derajat kurang 80 derajat sama dengan 60 derajat. Banyak siswa yang mengikuti pramuka sama dengan 60 derajat dibagi 360 derajat kali 180 sama dengan 30 siswa. Jumlah siswa yang mengikuti olahraga sama dengan 60 derajat tambah 40 derajat tambah 80 derajat sama dengan 180 derajat. 180 derajat dibagi 360 derajat sama dengan 108 kali 180 sama dengan 90 siswa. Gimana teman-teman kakak pena? Ternyata statistik itu nggak sesulit yang dibayangkan kan? Sekarang kamu udah bisa bedain min, median, dan modus. Dan pastinya makin siap buat soal-soal seru lainnya. Nah sebelum video ini tutup, kakak pena mau tantang kamu nih. Coba tulis di kolom komentar modus dari angka 4, 7, 7, 9, 10, 7, 4. Itu apa ya? Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tombol loncengnya biar kamu jadi orang pertama yang dapat notifikasi video terbaru dari Kakak Pena. Sampai jumpa di video selanjutnya. Belajar bareng Kakak Pena, makin pintar, makin percaya diri. Bye.